Saudara kalau beli mushaf Al-Quran, Al-Quran yang terbit Malaysia, Al-Quran terbit Singapura, Al-Quran terbit Indonesia, Al-Quran terbit Mesir, Al-Quran terbit Saudi Arabia, ada basmalahnya semua, makanya kita baca. Wahabi tak baca basmalah, memang dikurang-kurangi ibadahnya itu. Kita baca. Kemudian Wahabi selain tak baca basmalah, nanti kalau sholat subuh di negeri kita tak baca kunut. Di sini ada Wahabi yang tak baca kunut di Malaysia. Ya mungkin di sini ya tak ada, tapi mungkin di KL, di Perlis ya. Katanya di Perlis dilarang baca kunut itu. Orang berdoa beribadah dilarang. Ya cuma Perlis ini. Dilarang baca kunut. Kita baca kunut. Mengapa baca kunut? Karena kunut subuh itu cara sholatnya baginda Rasulullah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah ketika mengajarkan sholat kepada murid-muridnya, kepada umat Islam pada masa itu, sholat subuh beliau berkunut. Selesai berkunut, selesai sholat beliau cakap, ana ashbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini paling serupa dengan Rasulullah dalam masalah sholat. Makanya beliau berkunut, berarti Rasulullah baca kunut. Wahabi tak mau baca kunut. Kalaupun berjamaah sama kita, yang lain angkat tangan baca kunut, kalau Wahabi diam, tak baca amin. Itu kalau sholat subuh. Lalu kalau lepas sholat, kita ini baca zikir bersama-sama dan nyaring suara. Mereka senyap-senyap aja, entah baca apa enggak. Tak jelas apa yang mereka baca, itu Wahabi. Lalu kalau kita lepas itu doa bersama. Kalau Wahabi tak ada doa bersama. Doa bersama dibid'ahkan, diharamkan oleh mereka. Ini sholat. Lalu kadang-kadang cara berdirinya beza. Kalau kita ini jarak kaki kanan dan kiri biasanya dalam kitab 1 jengkal. Kalau Wahabi macam 0,5 meter itu. 0,5 meter. Dan kita kalau bersedekap waktu sholat, tangan ini di bawah buah dada, di atas pusar atau di pusar. Kalau Wahabi kadang begini, sholatnya begini. Kalau begini nih Wahabi biasanya macam kesejukan ya. Jadi sini. Ini kalau cara sholat Wahabi. Lalu mereka ibadahnya juga beza-beza. Apa bezanya? Kalau sholat Jumat azan sekali, tak mau 2 kali. Dan kadang khutbahnya tak ada tongkat. Kalau kita di sini ada tongkat. Wadah ada tongkat. Mereka tak pakai tongkat. Banyak beza mereka dengan kita. Itu dalam ibadah sehari-hari. Lalu dalam acara-acara keagamaan mereka beza. Ini sebentar lagi Rabiul Awal, umat Islam biasanya merayakan Maulid Nabi. Kalau Wahabi tak ada maulid. Maulid Nabi katanya bid'ah kata mereka. Ini Mufti Wahabi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ditanya, "Syekh, gimana kalau kita merayakan Maulid, baca ya Nabi? Itu haram, bid'ah." Mengapa haram? Tak ada pada masa Rasulullah katanya. Lalu putra mahkota Muhammad bin Salman tanya sama Syekh itu, "Syekh, kerajaan ini tiap tahun mengadakan festival budaya, menampilkan budaya-budaya dulu, lalu ada tari-tarian, ada joget-joget. Macam mana Syekh tiap tahun?" "Oh gak apa-apa itu. Karena orang joget-joget bisa kesehatan, nanti kuat untuk sholat," katanya. Pokoknya kalau dari kerajaan boleh menurut dia, tapi kalau dari agama tak boleh itu. Lalu Mufti Wahabi pernah dijemput pula di university, apa namanya, Disnatalis ya, ulang tahun university, apa namanya di sini? Ada university misalnya 5 tahun, 6 tahun, apa namanya?
Ya perayaan lah, perayaan berapa tahun. Ini gimana? Oh gak apa-apa itu. Cuma maulid Nabi aja yang dibid'ahkan oleh mereka. Nanti bulan Rajab kita Isra Mi'raj, mereka tak ada Isra Mi'raj. Mereka banyak beda memang dengan kita. Kita ini kalau ada orang meninggal baca tahlil, sini baca tahlil. Wahabi haram, tak ada tahlil, padahal ada dalilnya. Mereka suka mengharam-haramkan. Lalu orang yang meninggal ya, biasanya keluarganya orang yang baca tahlil bagi makan. Mereka tak ada, diharamkan oleh mereka. Sikit-sikit haram mereka. Ini diantara perbedaan kita dengan Wahabi. Kita ada ziarah kubur, Wahabi tak ada ziarah kubur. Kalau kita ada. Ini beberapa perbedaan Wahabi dengan kita ya. Kalau orangnya ya macam samalah. Kita banyak makan, mereka kadang lebih banyak makannya. Jadi tak ada beza kalau orang-orangnya sama saja itu. Akidah sesat itu termasuk kemungkaran. Dan umat Islam itu memang wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi para asatid, para ustadz, para ulama wajib bagi tahu sama masyarakat, ini fahaman sesat, hati-hati. Karena dah masuk sini, KL dekat sini, nanti masuk sini bahaya. Agar orang tidak terkesan, tidak ikut. Kalau orang ikut ya bahaya. Bahayanya apa? Aliran sesat itu dosa besar, saudara. Orang punya i'tikad yang sesat itu dosa. Gak boleh i'tikad salah, itu gak boleh dalam agama. Makanya kita luruskan, kita jelaskan. Dan ini memang kewajiban para ulama, menjelaskan fahaman-fahaman sesat agar masyarakat tidak terkesan. Jadi begitu. Dan ini termasuk pahala yang besar di akhir zaman. Di akhir zaman ini orang-orang yang memerangi Khawarij atau diperangi Khawarij itu orang paling baik. Memerangi Wahabi itu termasuk orang paling baik. Diperangi Wahabi termasuk orang paling baik. Karena musuh akhir zaman itu. Dan itu musuh kita di akhir zaman ya Wahabi dan macam-macam itu. Jadi tetap kita jaga. Masyarakat ini, masyarakat kita tetap kita jaga agar tidak terkesan dengan fahaman-fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hukumnya wajib.